Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 sekalian, pada hari ini Ibu akan menjelaskan materi IPS bab 1 tentang letak, luas, dan kondisi benua Asia. Materi bab 1 yaitu interaksi antar negara Asia dan negara-negara lainnya. Letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Benua Asia merupakan benua terluas di dunia, terdiri atas banyak negara termasuk Indonesia. Setiap negara yang ada di benua tersebut memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga telah lama terjadi interaksi antar negara-negara di Asia. Bentuk interaksi tersebut terlihat dalam berbagai wujud seperti perdagangan, penyebaran agama, dan politik. Interaksi itu terjalin juga dengan negara-negara di benua lainnya, bahkan telah berlangsung lama sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke sejumlah negara di Asia. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini memungkinkan interaksi tersebut berjalan semakin intensif. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan peta sebaran benua di dunia. Amerika Utara ditunjukkan dengan warna merah, Amerika Selatan warna biru, Afrika warna hijau, Eropa warna ungu, Asia warna coklat, dan Australia warna kuning, serta Greenland warna abu-abu. Sejarah geologi terbentuknya benua-benua. Pada mulanya di permukaan bumi hanya ada satu benua yang disebut Pangaea. Benua tersebut kemudian pecah dan bergerak saling menjauh atau saling mendekat satu dengan yang lainnya. Dalam kurun waktu jutaan tahun barulah terbentuk benua-benua yang kita kenal saat ini. Teori pergeseran benua-benua dari Alfred Wegener. Alfred Wegener menyatakan bahwa dahulu di bumi ini hanya ada satu superbenua yang disebut dengan Pangaea. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, superbenua Pangaea mulai pecah menjadi benua-benua yang lebih kecil. Benua-benua ini hanyut dan berpindah perlahan-lahan. Pecahan benua-benua ada yang saling terpisah dan tergabung. Teori hanyutan benua dari Alfred Wegener tidak serta-merta diterima oleh para ahli geologi. Baru pada tahun 1960, para ahli geologi mulai memahami suatu gerakan lempeng-lempeng tektonik dan bisa menerima teori tersebut. Bahkan mereka kini yakin bahwa benua-benua sudah bergerak sebelum pecahnya Pangaea. Proses ini berlanjut dan mungkin kelak benua-benua akan tergabung menjadi satu lagi. Perhatikanlah tayangan ini yang menunjukkan gambaran benua-benua yang mengalami pergerakan. Perhatikan pula pada tayangan ini gambar dari teori pergeseran atau apungan benua-benua dari Alfred Wegener yang menunjukkan terbentuknya benua yang ada pada saat ini. Gambar pada tayangan ini menunjukkan arah pergerakan lempeng yang membawa serta daratan di atasnya sehingga terbentuknya benua-benua. Untuk lebih jelasnya tentang teori pergeseran benua, silakan kalian simak tayangan berikut ini. Menatap bumi dari angkasa, orang tidak bisa melihat bahwa permukaan bumi terpecah antara sejumlah lempeng besar dan kecil. Dan lempeng-lempeng itu terus bergerak. Di sini, di tengah Samudra Atlantik, dua lempeng saling menjauh. Pergerakan itu didorong magma cair yang bergerak dari inti bumi yang panas ke permukaan. Batu-batuan panas itu kemudian mendingin dan menutup celah yang terbentuk antara kedua lempeng tektonik. Di beberapa lokasi, sebagian bebatuan panas ini muncul ke permukaan bumi.
Misalnya di Islandia, pulau itu tumbuh sekitar 5 cm setiap tahunnya karena kedua lempeng saling menjauhi. Dan itulah alasannya mengapa di Islandia hampir setiap hari terjadi gempa bumi. Untungnya hanya getaran ringan sehingga tidak ada kerugian apapun. Gempa lebih kuat terjadi di mana dua lempeng tektonis saling mendorong, misalnya di Asia, 8.000 km dari Islandia. Di sini, lempeng India dan lempeng Eurasia saling mendorong. Ini menimbulkan kekuatan besar dan mendorong pembentukan pegunungan Himalaya. Akibatnya, di pinggiran kedua lempeng timbul tegangan tinggi. Tegangan yang terus bertambah akhirnya terlepas dalam bentuk gempa bumi. Di kawasan Himalaya, tepatnya di Nepal, tahun 2015 gempa bumi berkekuatan 7,5 pada skala Richter menghancurkan rumah penduduk dan kuil tempat ibadah. Ribuan orang meninggal dunia. Di dekat pantai Jepang, dua lempeng juga saling menekan. Pinggiran kedua lempeng akhirnya tertekan ke bagian dalam bumi. Sebuah lempeng jadi melengkung. Jika tegangan terlepas tiba-tiba, terjadilah bencana alam, yaitu tsunami. Itulah yang terjadi tahun 2011 ketika tsunami besar landa pantai timur Jepang. Daerah pantai luluh lantak, lebih dari 18.000 orang kehilangan nyawa. Gempa bumi juga mengancam pantai barat Amerika Serikat. Di sini penyebabnya adalah dua lempeng yang bergesekan di daerah yang disebut Patahan San Andreas. Panjang pinggiran lempeng yang bergesekan sekitar 1.000 km. Gesekan juga menyebabkan benturan. Kedua lempeng saat ini saling terkait. Sejak kaitan terjadi, terbentuk tegangan besar. Para peneliti memperkirakan seluruh kawasan ini terancam bencana alam yang bisa terjadi kapan saja. Lempeng-lempeng di permukaan bumi selalu bergerak, sehingga terutama di bagian pinggirnya kerap terjadi gempa bumi. Anak-anak sekalian, setelah menyimak tayangan tadi, diharapkan kalian dapat lebih memahami bagaimana pergerakan lempeng tektonik yang bisa menyebabkan daratan saling menjauh, saling bertumbukan, dan saling bergesekan. Sehingga terbentuklah benua-benua yang ada saat ini. Silakan kalian simak tabel ini yang menunjukkan tentang 7 benua, posisi geografis dan batas-batas benua tersebut, baik di utara, timur, selatan, dan barat. Silakan kalian simak pula tabel pada tayangan ini yang menjelaskan tentang luas-luas benua yang ada di muka bumi dan pembagian kawasan wilayahnya. Letak dan luas benua Asia. Benua adalah massa daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu atau massa daratan yang sangat luas yang pada bagian tengahnya bersifat kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Pembagian benua di dunia ada 5, yaitu benua Asia, benua Eropa, benua Amerika, benua Afrika, dan benua Australia. Ini adalah 5 benua yang dihuni oleh manusia secara tetap. Ada 2 benua yang tidak dihuni manusia secara tetap, yaitu Arktik di kutub utara dan Antartika di kutub selatan. Letak astronomis benua Asia adalah 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Hampir seluruh wilayahnya ada di belahan bumi utara, hanya sebagian kecil di belahan selatan termasuk Indonesia. Batas-batas benua Asia adalah sebagai berikut. Batas-batas benua Asia di utara Samudra Arktik, di selatan Samudra Hindia, di barat benua Eropa,
Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, terusan Suez, dan Laut Merah. Di timur adalah Selat Bering dan Samudra Pasifik. Perhatikanlah gambar pada tayangan ini yang menunjukkan batas-batas benua Asia, yaitu Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Laut Tengah, Selat Bosporus, Laut Merah, dan terusan Suez. Tayangan ini menunjukkan peta relief benua Asia. Warna hijau menunjukkan dataran rendah, warna kuning dataran yang semakin tinggi, warna coklat datarannya sangat tinggi. Pembagian wilayah atau region di benua Asia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu 1. Asia Barat Daya atau Asia Barat atau Asia Timur Tengah yang berwarna hijau. 2. Asia Tengah berwarna oranye. 3. Asia Timur berwarna salem. 4. Asia Selatan berwarna ungu. 5. Asia Tenggara berwarna kuning. Dan 6. Rusia berwarna putih. Pembagian tersebut didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayahnya. Luas benua Asia. Benua Asia merupakan benua terluas di muka bumi. Luasnya adalah 44 juta kilometer persegi atau seperempat wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Negara terluas di benua Asia adalah Rusia. Karakteristik benua Asia. Puncak tertingginya adalah Gunung Everest 8.848 meter ada di pegunungan Himalaya, Nepal. Bagian terendahnya adalah Laut Mati 394 meter di bawah permukaan laut, berada di 3 wilayah negara yaitu Israel, Palestina, dan Yordania. Sungai terpanjangnya yaitu Sungai Yangtze 5.800 km ada di Cina. Danau terbesarnya adalah Danau Aral 66.457 km persegi ada di wilayah negara Kazakhstan dan Uzbekistan di Asia Tengah. Perhatikanlah gambar-gambar pada tayangan ini yang menunjukkan Gunung Everest, Sungai Yangtze, Danau Aral, dan Laut Mati. Anak-anak kelas 9 sekalian, demikianlah kiranya materi yang telah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.